Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ali Mahdi tentunya di Ali Mahdi Channel. Dan hari ini saya bersama tamu spesial yaitu Bapak Haji Eki Kules SE MM. Kita akan bicara tentang sebuah komunitas di mana Pak Haji Eki adalah amir atau ketua daripada komunitas ini, yaitu tidak lain adalah Artusi. Artusi adalah kepanjangan daripada Riyadhah dan Rilah Club atau disingkat dengan Artusi. Apa itu Artusi? Akan kita tanya-tanya langsung ke Haji Eki. Ya, langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Saya sangat senang dan berbahagia ini. Hari ini saya kedatangan Pak Haji Eki, luar biasa. Apa yang akan bincang ya hari ini akan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah. Dan bagi rekan-rekan yang sudah menonton atau melihat channel ini, ya silakan like, ya, share dan komen ya agar lebih bermanfaat. Baik, kita akan bicara seputar Artusi. Nah, Pak Haji Eki, apa itu Artusi? Kalau kepanjangannya kan tadi Riyadhah dan Rilah Club atau Artusi. Nah, apa itu Artusi ya, Pak Haji? Baik, terima kasih Pak Ali Mahdi sudah berbincang-bincang dimulai dengan menanyakan apa itu Artusi. Artusi ini adalah sebenarnya komunitas biasa tapi cukup luas pergerakannya dan luas pandangannya. Artusi ini adalah Rilah Riyadhah Club. Ya. Kalau bahasa umumnya begini Pak. Apa itu? Apa itu Riyadhah? Apa itu Rilah ya? Tidak semua orang masih tahu. Ya, ini bincang pendek tapi cukup untuk menarik ya. Menarik. Riyadhah ini kira-kira kalau bahasa internasionalnya itu relax ya, relax atau olahraga. Ya. Jadi relax dan rekreasi. Rekreasi. Sehingga disimpulkan olahraga lintas alam. Jadi nyambungnya di sana, Pak. Ya, kalau lintas alam kan sudah biasa ya, sudah umum. Ya, insyaallah, ya. Lintas alam ya. Gitu. Hanya kita memang supaya bisa tampil beda gitu ya. Betul, Jadi, betul. Kita kemas lah. Olahraga, relax, ada rekreasinya juga. Rekreasi. Dan tentunya jalan-jalan ya. Betul, rekreasi ya. Rekreasi. Nah, ini kegiatannya apa saja? Ini kan berarti termasuk komunitas olahraga ya Pak Haji? Olahraga. Nah, olahraganya semacam apa ini Artusi ini? Nah, tadi yang apakah loncat-loncat gitu? Apakah lari, apa naik gunung atau apa ini? Bisa dijelaskan Haji? Olahraga ini kita kemas Pak pada suatu ketika misalnya hari ini kita rileksnya di objek wisata. Iya. Di objek wisata yang sifatnya udah internasional, apalagi di Bali. Di Bali ya. Jadi relax, kita ada relaxnya, ada kemudian Riyadhah itu relax dan ke alam. Ke alam ya. Ke alam yang bebas. Kayak lintas alam gitu kan. Kayak lintas alam. Persis kayak lintas alam. Berarti jalan kita ya. Jalan tapi menuju objek wisatanya tentu kita menggunakan kendaraan bermotor. Karena objek wisata cukup lumayan memakan waktu lah ya. Misalnya ke Sangeh ya. Yang pernah ke Sangeh gitu berarti kita kumpul dulu di satu tempat gitu ya. Betul. Setelah itu kita berkendara bareng-bareng. Setelah itu turun dan dilepas di situ gitu ya. Betul. Begini Pak. Jadi kita Artusi ini anggotanya banyak di Denpasar dan Badung. Di daerah seputar Denpasar dan Badung. Sehingga nanti kalau ke arah Badungnya mungkin ada di salah satu tempat, misalnya di center parkir. Oh, itu tempat kumpulnya maksudnya awal. Ya, berarti ada beberapa titik? Ada 3-4 titik.
ya. Titik ya, tergantung lokasi yang akan kita tuju. Oke. Biasanya di mana aja Pak Haji? Mungkin para teman-teman supaya tahu nanti kalau gabung. Itu umumnya itu di daerah-daerah yang terjal, tapi juga kita starting untuk jalan kaki itu kadang dari daerah-daerah objek wisata. Oh iya. Jadi ada plus-plusnya ya, maksudnya ada objek wisata, ada objek wisatanya, ada terjalnya, dan tentu pandangan alamnya tentu menarik sekali. Ya, menarik sekali. Wow, gitu ya. Nah ini biasanya hari apa? Tiap tanggal berapa atau bagaimana ini? Ini jadwalnya. Kita kemas dari ini Artus ini hampir 20 tahun lebih, Pak. Jadi kita tidak pernah berubah jadwalnya. Hari Sabtu pagi. Hari Sabtu pagi kira-kira berangkat kita jam 6:30. 6:30. Setiap hari Sabtu. Setiap hari itu. Tidak ada. Dari 20 tahun sampai sekarang masih hari ada? Sabtu, kecuali mungkin ada permintaan dari anggota, karena anggota pada hari itu misalnya ada undangan khusus hari Sabtu, ada hajatan khusus dari anggota kita, misalnya anggota kita mau nikah lagi, maksudnya ada yang muda mau menikah, maksudnya yang kita muda. Pindah di hari itu. Pindah hari Ahad, hari Minggu. Hari Minggu kita pindah ke hari Ahad. Jadi berarti yang tetap itu hari Sabtu. Betul. Dan bisa berubah hari Ahad atau hari Minggu. Hari Minggu. Kalau memang anggota ketika itu punya hajatan, kita ikut ke hajatannya dulu, Pak. Diminta, tetapi itu tidak sangat jarang ya. Dalam setahun mungkin cuma 1 kali atau 2 kali. Keren ya, itu berarti ya. Jadi tadi ada lintas alamnya, pemandangannya tentu sangat indah. Terus objek wisata nggak tanggung-tanggung lagi. Objek wisata yang terkenal di internasional. Di Bali lagi ya. Di Bali ya. Ini di Bali, Pak. Kita di Bali ini, Pak. Masya Allah. Iya. Ini luar biasa. Betul. Nah, kemudian tentang keanggotaan Pak Haji. Siapa saja yang boleh bergabung di Artusi ini? Ya, gitu. Begini, anggota Artusi ini menginginkan untuk manusia itu menjadi sehat, Pak. Manusia ya? Manusia itu jadi sehat. Iya. Jadi dia tidak memilih dan memilah dari golongan apa. Yang penting manusia dong. Manusia saja. Jangan dari entok atau dari yang lain-lain ya. Bandut lah ya. Iya. Yang penting manusia. Manusianya, berarti Pak. Tidak mengenal dia beragama apa, tidak, suku apa. Tidak. Manhajnya golongan apa tidak ada, Pak. Semuanya bisa ikut ke Artusi. Terbuka, tidak ada. Yang penting yang ingin mau sehat. Insya Allah. Tapi selain olahraga, selain sehat, apa sih kira-kira yang diperoleh ketika bergabung dengan Artusi? Banyak sekali, Pak. Masya Allah, banyak sekali. Mereka di sana orang ada yang kelas berbisnisnya juga, boleh dikatakan yang punya hotel ada, yang punya showroom mobil juga ada. Oh, berarti networking juga ya, selain untuk olahraga ya. Bahkan ada yang punya bisnis jual beli emas, toko emas ada. Ya. Wow. Masya Allah. Ya. Mas Salim gitu ya. Masya Allah. Ya. Insya Allah. Ya. Yang lain kalau itu ya. Insya Allah. Ya. Bahkan ada yang punya kuda, yang ya. Insya Allah. Ya. Saya punya kucing saya. Jangan dibawa kartu sih, jauh nih soal perjalanan. Oke, berarti selain olahraga bisa juga networking ya, jadi networking dan itu bisa marketing juga, bisa bermanfaat bagi anggota ya di antara mereka dalam bisnis. Betul. Ya, persahabatan ya. Kekeluargaan ya. Betul Pak. Gitu ya. Betul. Wow. Gitu ya. Oke, tentu sebuah organisasi atau komunitas kan ada aturan-aturannya atau mungkin kode etiknya atau apa. Ada nggak misalnya, oh kalau kita pas jalan nggak boleh apa atau aturannya apa? Ada nggak itu? Oh, itu begini Pak. Tentu kita ini sebagai manusia terpandang agar kita itu dilihat manusia yang lain. Tentu kita harus ada aturan, misalnya akhlak. Ya, akhlaknya misalnya berbaju yang pantas ya, kaos ya, menggunakan kaos, menggunakan sepatu yang pantas ya. Dan juga untuk keselamatan juga ya kalau sepatu itu. Tapi kalau baju dan celana itu tidak boleh, misalnya celananya sampai ke paha ya. Oh, berarti harus menutup aurat. Menutup aurat harus itu gitu, Pak. Iya, harus ya. Memang pernah Pak memang terjadi terus di atas aurat.
Karena ini memang kaum Adam ya, tapi kita juga membatasi akhlak tentang pakaian. Ada juga di atas lutut. Kita cukup bicara, memperhatikan saja mereka sudah merasakan bahwa dia sedang kena sorot, bahwa tidak malu. Karena yang lain tidak ada yang di atas paha. Oh iya, ya, bisa jadi pertama nggak tahu ya. Nggak tahu, insya Allah. Begitu, ya, kok setelah begitu semua ya, pakaiannya. ya. Berikutnya dia nggak begitu. Betul. Ya. Kalau bicara kadang-kadang agak sedikit liar di RTC karena memang berbenturan dengan alam. Maksudnya gimana ini? Liarnya begini, ya kocak lah, orangnya kocak. Tidak kemudian seperti orang di dalam gedung ya, karena tertata harus bicara yang halus-halus semua. Enggak, kadang di sana humornya humor yang agak nyeleneh. Tapi mereka asik saja karena daerah-daerahnya terbuka dan pemandangannya jadi lebih bebas ya. Lebih bebas dan enaknya lagi Pak ya, karena kita berangkat itu pagi, suasananya sangat sejuk sekali. Oh. Sehingga tidak perlu lagi beli oksigen di rumah sakit. Iya. Gitu ya. Iya, insyaallah. Nah, acaranya apa saja ketika jalan tuh Pak Haji? Itu apa bahasanya SOP ya, SOP ya. Apa itu trackingnya gitu ya. Ya, SOP-nya begini. Kita kumpul start awal itu kita ada exercise namanya, exercise ya. Apa bahasanya? Senam lah, stretching ya gitu. Stretching senam lah agar nanti tidak kemudian salah urat ya. Salah urat, bukan Salahuddin ya, salah urat. Ya, tadi setelah berkumpul, kemudian sampai lokasi, kemudian stretching jalan ya. Jalan kita, jalan kaki. Biasanya rata-rata berapa kilo atau berapa jam ya? Itu jalan kita atur Pak. Kalau misalnya teman-teman ada proyek ini, tidak ada waktunya agak sempit, longgar, ya, maka kita mungkin bisa sampai 2 jam jalannya. Wow. Jalan kaki 2 jam. Itu bisa 10 kilo. 10-12 kilo. Oh. 10 sampai 12 kilo itu 2 jam. Dan Okay. itu bisa kita setting, misalnya mau 1 jam boleh itu 6 kilo gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Nah, setelah itu finish ya, balik lagi ke lokasi ini ya. Ya. Stretching tadi. Betul. Nah, setelah itu apa? Kita itu masuk ke jalan itu Pak ya, bukan jalan raya, jalan hutan-hutan begitu, agak berembun, enak, sejuk Pak. Dahsyat ya. Berarti lewat hutan juga. Hutan juga. Kadang lewat yang curam-curam, sungai. Nyebrang pakai mandi, kadang renang sebentar gitu. Atau pematang sawah itu ya. Iya, kadang ada yang jatuh enggak apa-apa, nah, karena saya pernah jatuh tuh. Enggak apa-apa. Asik gitu juga ya. Kadang harus nyemplung sungai. Betul. Kalau nggak ada jembatannya. Betul. Kalau kita jalan di daerah hutan-hutan itu atau di daerah persawahan itu, kaki kita itu tidak mantap seperti di jalan raya. Sehingga dia agak miring-miring, itu katanya penguat jantung itu. Wow. Penguat jantung, insya Allah ya. Penguat jantung. Dan itu bikin tambah sehat. Dan tubuh jadi seimbang gitu ya? Karena penguat jantung ya. Kemudian mata kita ini mata persawahan, mata yang hijau-hijau. Dan melatih keseimbangan. Keseimbangan ya? Matanya jadi bagus, bukan mata jeli ya, tapi matanya bagus. Hijau. Hijau. Ya? Bukan hijau. Bukan kayak bule, bukan. Bukan berubah warna, bukan. Dan bukan hijau kas melihat uang ya. Bukan malah itu. Sudah gak kehijauan, kemerahan sekarang. Jangan sampai uang orang diambil. Nah, setelah itu sampai ke tempat finish. Balik lagi ya? Muter lagi. Gitu ya? Muter. Tapi nggak boleh balik kucing ya Pak ya? Balik kucing itu kembali. Dan dasarnya begini, kita masuk hutan itu kembalinya pas ke sana, padahal kita tidak pakai kompas. Tidak pakai alat. Hebat ya. Nah, ini orang-orang terlatih. Iya. Dan itu tidak mundur kan? Tidak balik tidak lagi. Pernah kan? mundur. Ada tembok pun diloncatin. Terhalang pohon dinaikin. Dan pernah itu? Pernah. Ada tembok sekian meter, 3 meter kita panjat. Nyebrang, ketemu sawah lagi, kita panjat lagi. Iya. Tidak ada istilah RTC mundur ke belakang. Iya. Baik hujan pun kita masih tetap turun dari mobil. Hujan sederas apapun. Gitu ya. Dan asiknya katanya itu kalau ketemu pohon durian, kita ambil tuh durian. Tapi beli itu Pak, beda. Iya, maksudnya beli kan? Itu beli Pak. Ya. Maksudnya itu kan ada pohon durian, kita beli. Tapi teman-teman enggak tahu, asal makan aja. Yang bandarnya kita juga akhirnya. Tidak hanya durian ya? Iya, ada. Ya, kita punya keuangan durian. Pak. Betul, langsung. Apalagi itu
Pohon apa biasanya? Rambutan, nanti manggis, pisang. Ada mangga, ya, ada kates. Kita beli juga di kebun-kebun itu, bawa tenteng, bawa pulang atau makan di sana langsung. Asik juga gitu, Pak. Kadang-kadang dapat pohon cipluan juga ya. Macam-macam. Cipluan. Makanan buah ular itu manis juga, seneng juga teman-teman. Oke, setelah sampai finish, apalagi setelah itu? Kemudian sebenarnya ini olahraga ringan ya Pak. Ini olahraga ringan. Konon ini adalah tentara dari mana? Dari Thailand ya. Thailand. Kemudian dia mencari olahraga yang ringan, yang gratis, yang murah, yang sehat. Ya kayak ini. Yang ini ternyata sehat, gratis, indah, mata jadi hijau, jantung jadi sehat, ya, embunnya merasakan sejuk, ya, oksigennya ada, itu awalnya ya saya dengar. Oke, setelah tadi kembali lagi, setelah finish, setelah itu pulang atau ada acara apa? Begitu finish kita istirahat, tentu kita bagikan secara gratis minum air putih. Ada juga kadang-kadang ada juga yang bawa air kopi atau air macam-macam Pak, dibawa ada teman itu semuanya gratis ya. Iya. Dan kemudian kita berikan semacam arahan bagaimana hidup ini tidak hanya olahraga saja, tapi bagaimana beradaptasi, bicara, bergaul. Kita ajarkan melalui dengan bahasa Ada yang menyampaikan ya, bahasa ringan, ceramah lah. Ceramah atau motivasi gitu. Motivasi itu ya. Itu berarti nilai plusnya ya. Tidak hanya sekedar olahraga. Ya, tentu. Ada ceramah, ada motivasinya juga. Ada motivasi. Dan ada makannya juga kan. Makannya dibagikan gratis. Ya. Jadi sudah sehat, pemandangannya sejuk. Kondisinya sejuk, kemudian jantungnya bagus, bahasanya kita di jalan berakhlak, tidak kemudian mematikan tanaman. Buah-buahannya banyak, kita juga bisa, kita bayar buah-buahannya walaupun anggota nanti yang ngambil. Untuk keanggotaan bayar berapa Pak? Anggota enggak bayar Pak, tidak, gratis semua. Gratis. Tapi ada iuran sukarela ya? Sukarela, nanti kita ada istilahnya kotak keliling. Setiap acara itu. Yang bawa uang silakan, yang belum bawa uang enggak apa-apa. Mau 5.000, 10.000, 1.000 perak tidak masalah. Oke, Pak Haji. Ya. Saya dulu pernah dengar ada on-on, ada AA atau apa itu ya? Nah, ini itu apa? Apakah seperti itu ya? Sama persis dengan on-on. Cuma on-on ini dia sudah dunia, kelas dunia. Dunia on-on ini sama dengan Artusi. Tapi kita kemas menjadi lokalan saja. Bali khusus Bali saja. Ya, Bali. Sehingga ada wisatawan asing mau datang ke kita juga pernah ikut itu dari Turki. Wow. Dari Turki ya? Ikut juga pernah dia. Ya, berarti ini bagus ya. Artinya kalau ada tamu, baik domestik maupun mancanegara, itu bisa gabung. Bisa Pak, bisa gabung ke kita. Karena Artusi kan rutin nih tiap Sabtu. Rutin, jadi bisa kita kemas. Misalnya ada dari teman kita mancanegara mau datang ke Bali. Hari Sabtu kita kalau mau ikut kita langsung bisa gabung. Bisa gabung Pak, bisa gabung. Keren ya. Bahkan punya pengalaman luar biasa dan khusus ya. Bisa trekking. Betul. Ya. Tidak kemudian hanya duduk di objek wisata, tapi dia melihat pemandangan sekitar. Iya, soalnya wisatawan ya paling kan umum aja. Kalau di Sanur ya paling di Sanur saja. Di pantai, di Kuta. Ini bisa sampai ke pelosok-pelosok. Pelosok-pelosok Sanur itu. Bahkan ke kampung-kampung juga ya. Adat istiadat Bali tahu akhirnya. Karena bahkan ke pedalaman juga. Juga. Bahkan bagaimana mereka mandi di sungai itu ya. Orang-orang Bali kan suka juga mandi-mandi di sungai itu. Anak-anaknya kemudian bergaul dengan lingkungan. Dan itu sangat welcome kita ya untuk menyambut mereka yang mau ikut. Kita sangat berbahagia ketika mereka mau bergabung dan tidak ada. Termasuk wisatawan domestik ya, dari Jakarta mungkin dari Bandung. Domestik ya, lokalan kita sering ya. Sering ya. Contohnya tadi kalau lokalan dari Jakarta ya, saudara-saudara kita juga banyak yang mampir akhirnya. Alhamdulillah bisa bergabung dan tambah saudara ya. Tambah networking betul, gitu ya. Betul. On itu memang dia anggotanya internasional dari internasional dia. Kalau Artusi lokal Bali. Ini lokal Bali. Ya. Tapi anggotanya juga
banyak juga yang ikut di luar Bali. Di luar Bali. Oke. Yeah. Kemudian area yang dikunjungi atau tempat trekkingnya ternyata tidak hanya di Bali kan? Oh, kemana aja itu? Kemana aja? Ini yang kita pernah di luar Bali mana? Kita pernah ke Makassar, Pak. Makassar. Okay. Daerah-daerah objek wisata itu seputar sana kita kelilingin. Makassar saya pernah ikut sekali. Ya, ke Malaysia. Ya, kemudian ke Banyuwangi. Bromo. Banyuwangi itu maksudnya di Ijen ya? Di Ijen, Gunung Ijen. Pulau apa? Pulau Merah. Itu di Ijen itu kita berapa kali. Bahkan sempat kita ke Ijen tuh survei dulu, Pak. Jadi anggota beberapa 5 orang. Survei, baru kita ajak dari Bali ke sana semua. Jadi artis itu tidak mencelakakan karena paham dan teknis-teknisnya juga dikuasai. Kalau tidak masih meragukan kita survei walaupun jauh. Gunung pun kita survei dulu, baru kita ajak anggotanya. Kalau Bromo berapa kali ke Bromo? Bromo baru 1 kali. Sekali. Ya? Kalau Semeru? Semeru belum. Keburu meledos ini. Iya. Lombok pernah. Ya. Di Rinjani. Sekitar ya. Di Rinjaninya. Dan kita pernah di di Jabal Rahmah, di Gua Hira. Di Mekah dong. Di Mekah. Ya. Anggotanya yang ikut waktu itu kurang lebih 50 orang. Masya Allah. Berarti umroh bareng ini. Umroh bareng sekalian. Masa naik ke Jabal Rahmah dengan tanpa umroh kan. Nah, artinya jadi ya ibadahnya dapat. Ya, insyaallah. Terus pengalaman trekkingnya juga dapat. Betul. Berbisnis juga rekanannya semua insyaallah berbisnis. Rata-rata orang berbisnis ya. Berbisnis. Para pengusaha dan profesional kan. Betul. Tapi tidak menutupi kemungkinan mereka di sana nanti mohon maaf ada yang ahli refleksi. Dan bahkan ada bandar doa. Bandar doa. Artinya ahli dia di dalam mendoakan orang ya. Ahli dia. Kalau tukang kompor ada nggak Pak Haji? Tukang kompor ada. Ada teman saya ya. Iya. Gitu ya? Tukang kompor tuh begini Pak. Dia memang agak seneng bergaul dan bergurau ya. Tapi kadang-kadang ada yang tidak suka, tapi itu hanya bumbu-bumbu saja ya, Iya. Manusiawi. Tapi ada juga yang tukang kompor ya. Ada yang jual kompor. Menarik sekali nih. Oke, Pak Haji Egi, itu tadi mungkin sedikit tentang Artusi. Kalau mungkin dipanjang lebarkan lagi, itu mungkin nggak cukup waktu 1 jam saya kira. Wah, panjang karena perjalanan satu daerah itu kita ceritakan habis Pak. Iya. Karena saya pernah ikut ya. Memang asiknya apa? Begitu kita jalan trekking, kita bisa ngobrol sama temen jalan itu asik gitu ya. Sepanjang jalan. Iya. Wah, itu sudah banyak sekali apa yang kita ketahui, baik bisnis, kegiatan keluarga, sosial, ya itu luar biasa. Dan minggu depannya sama siapa lagi, jadi bisa berganti-ganti. Ganti-ganti, banyak. Bahkan dalam satu rute bisa berganti 3 orang. Betul. Ya, misalnya 300 meter pertama dengan si A, berikutnya dengan si B. Betul. Jadi itu yang bikin keren ya. Betul. Gitu. Bahkan mereka itu jadi jalan sambil ngobrol itu. Ya, mereka dan ikhlas menginfakkan ilmunya. Itu misalnya ada pengusaha emas, dia menginfakkan ilmunya. Kalau mau buka emas, saya bantu gitu. Itu pernah terjadi. Ya. Baik Pak Haji, ini luar biasa. Dan motonya Artusi itu juga dasar, yaitu sehat jiwa raga, amal semakin nyata. Wow. Jadi memang amal itu nggak akan bisa terrealisasikan kalau kita nggak sehat. Betul. Baik jiwa maupun raganya. Kalau nggak sehat ngabisin uang malah. Iya, sakit fisik habisi uang dan nggak bisa kemana-mana. Apalagi beramal. Betul. Sakit jiwa apalagi. Betul. Dan bukan sehat jiwa saja Pak. Di Artusi itu sehat pikiran. Wow. Orangnya tidak jaim. Gitu ya. Iya. Orangnya tidak jadi pemarah. Ya. Karena di sana komunitas alam. Sangat egaliter gitu. Iya, betul egaliter. Dan dia sosial orangnya, terbantu. Alam itu menentukan karakter orang menjadi manusia sosial. Iya. Karena begini Pak, karena di dalam sebuah perjalanan yang panjang itu dia tidak akan membutuhkan harta yang rumah misalnya. Dia butuh air minum. Siapa tempat dia meminta? Sahabatnya sendiri. Jadi karakter itu terbentuk secara alami menjadi manusia yang berkarakter sosial.
Nah, ini salah satu keunggulan Artusi ya. Betul, betul. Dan saya sangat suka ya dengan tagline atau mutunya Artusi tadi. Betul. Ini dasar ya. Betul. Sehat jiwa dan raga, amal semakin nyata. Wow. Jadi sudah sehat, ya. amalnya juga nyata. Iya. Tidak berbisik-bisik amalnya, nyata, Pak. Tidak hanya ngomong doang. Tidak nyata di sini misalnya saya berinfak atau saya nyumbang 20 juta tapi tidak ada uangnya, itu tidak ada. Nah, ini juga sering terjadi. Ternyata Artusi itu selain olahraga ternyata banyak juga aksi sosial. Misalnya ada pembebasan tanah. Betul. Pondok pesantren. Betul ya Pak Haji? Menemukan komunitas itu, Pak, kita di dalam perjalanan itu kadang-kadang kita menemukan di lokasi itu orang-orang memohon minta bantuan. Misalnya di daerah sana dibutuhkan air, kekurangan air. Karena di sana daerah pegunungan. Bagaimana caranya? Kami kemudian membentuk tim. Bagaimana kemudian daerah itu menghasilkan air yang bersih. Baru-baru ini juga terjadi. Berarti sekalian Artusi bisa untuk penggalian dana di sini. Betul. Tetapi tidak sama sekali untuk mencari keuntungan, Pak ya. Tidak sama sekali. 100% untuk. Betul. Dan yang berbicara ini juga mengeluarkan kantongnya ya. Jadi tentu ya. Amir ini ya harus yang paling tanggung jawab ini. Harus mendahului, Pak. Kalau tidak mendahului bagaimana yang belakangnya mau ikut ya. Iya. Gitu ya, Mas. Luar biasa ini. Pak Haji, sebelum ditutup mungkin ada pesan atau ajakan bagi teman-teman yang mau bergabung dengan Artusi mungkin. Baik. Kami dari komunitas Artusi, semoga teman-teman yang di ujung sana atau di mana saja berada, mudah-mudahan bisa ikut atau menonton video-video kami sesuai dengan ada di web kami, www.jalansati atau di YouTube kami, apalagi di YouTube Alim Mahdi. Tentunya ya. Ini harus kita promosikan karena beliau ini juga bagian dari Artusi, juga dia mengelola YouTube. Masya Allah. Makanya jangan lupa di-subscribe ya. Subscribe ya, Insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan mereka bisa bergabung karena ini betul-betul Artusi ini mengajak manusia yang sehat, baik sehat rohani dan jasmani, dan membentuk manusia yang sosial, insya Allah. Mantap. Dan satu lagi, bagi teman-teman wisatawan dari kota yang lain atau mungkin dari luar Bali, luar negeri bisa jadi, silakan ya. Kita terbuka Pak Haji ya. Betul. Bergabung dengan Artusi. Ketika datang di Bali, bergabung bersama kami. Nanti insya Allah mendapatkan pengalaman yang lebih. Bergabung berjalan bersama kita. Siapkan hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Kalau pas ada hari Sabtunya, bisa menghubungi kita. Bisa menghubungi channel kita Alim Mahdi. Iya. Bisa menghubungi saya atau channel atau di komen atau di Javi. Boleh. Betul, boleh Pak. Dan sangat berbahagia dan sangat welcome kami untuk menunggu atau mengajak yang pendatang-pendatang baru. Masya Allah. Baik, Pak Haji. Terima kasih atas perbincangan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi ya bagi rekan-rekan yang lain. Dan sampai jumpa di perbincangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.